Orang tua yang terjebak dalam keserakahan dan dendam. Mekah sore itu terasa panas dan berdebu, seperti setiap hari. Matahari membakar kulit dan jalanan berbatu, dan aroma asap dari kayu bakar rumah-rumah miskin bercampur dengan bau rempah dan darah yang menempel di beberapa lorong setelah perkelahian antar suku. Dunia jahiliyah tidak memberikan ruang bagi ketenangan, bagi pikiran yang damai, atau bagi hati yang mulia. Bahkan orang tua, yang seharusnya menjadi penuntun moral, terjerat oleh keserakahan, dendam, dan kebodohan yang diwariskan dari nenek moyang. Di sebuah rumah besar yang beratap batu, seorang bangsawan kaya bernama Amir bin Qasim duduk di kursi kayu, tangannya gemetar memegang segenggam koin emas. Wajahnya merah karena marah dan kepanasan, matanya menyala oleh keserakahan. Ia menatap anak-anaknya, yang ketakutan, dan para pelayan yang menunduk, takut jika tersentuh ucapannya. Jika aku tidak mendapatkan bagian yang lebih besar dari perdagangan ini, aku akan menghancurkan siapapun yang menentangku. Teriak Amir, suaranya gemuruh di seluruh ruang besar. Seorang pelayan tua, Sulaiman, menunduk, hatinya sakit. Tuan, bukankah manusia harus hidup dengan hati yang damai dan berbagi dengan sesama? Amir menatapnya tajam. Damai, berbagi, di dunia ini, hanya yang kuat yang bertahan. Moral dan kebaikan hanyalah kata-kata lemah yang tidak memberi keuntungan. Aku ingin lebih kaya, lebih berkuasa, lebih dihormati. Di lorong sempit dekat pasar, seorang pedagang miskin bernama Rafiq menatap tetangganya yang lebih kaya dengan iri hati. Ia menggenggam beberapa keping perak dengan tangan gemetar. Mengapa mereka bisa hidup mewah sementara aku dan keluargaku kelaparan? Aku tidak peduli cara mereka mendapatkannya, aku akan mengambil apa yang menjadi hakku, meski harus curang atau mencuri. Anaknya yang berusia 10 tahun, Hasan, menatap ayahnya dengan mata penuh ketakutan. Ayah, mengapa kau ingin mencuri? Bukankah itu salah? Rafiq menunduk, wajahnya memerah oleh rasa malu dan marah. Anakku, dunia jahiliyah tidak adil. Kaya atau miskin, semua orang harus bertahan. Moral tidak memberi siapapun keuntungan. Hanya kekerasan, tipu daya, dan keserakahan yang menguasai dunia ini. Hasan menunduk, menahan air mata. Ia tidak mengerti mengapa orang dewasa, bahkan ayahnya sendiri, bisa begitu tergelincir ke dalam kebodohan dan dendam, meninggalkan hati yang damai dan jiwa yang murni. Di pinggir kota, seorang pedagang tua bernama Hakam menatap anak-anak yang bermain di antara debu dan reruntuhan rumah setelah perkelahian suku semalam. Ia menggeleng, hatinya berat. Apakah ini yang terjadi setelah zaman Nabi Isa AS? Gumamnya lirih, bukankah manusia pernah dipimpin oleh cahaya petunjuk, yang mengajarkan akhlak mulia, keadilan, dan ketenangan hati? Mengapa sekarang, setelah waktu itu, dunia jahiliyah penuh kebodohan, dendam, dan keserakahan? Mengapa orang kaya dan miskin sama-sama kehilangan moral dan ketenangan? Seorang pemuda yang berdiri di dekatnya, Yusuf, menatap Hakam. Aku juga bertanya-tanya, apakah manusia lupa pelajaran dari Nabi Isa AS? Apakah mereka telah menukar ketenangan dan moral dengan ambisi, dendam, dan kekuasaan? Hakam menunduk, mata berkaca-kaca. Ya, Yusuf, dunia jahiliyah adalah masa kegelapan bagi hati manusia. Mereka hidup dalam ketidakadilan, meskipun pernah ada cahaya di masa lalu. Dunia ini tidak peduli pada moral atau ketenangan, yang penting hanyalah nama suku, kekayaan, dan dendam yang diwariskan dari nenek moyang. Di lorong sempit dekat pasar, seorang ibu miskin, Amirah, menatap anaknya yang menangis karena tidak bisa membeli roti. Ia sendiri hanya memiliki beberapa keping perak. Ya Allah, mengapa dunia ini begitu kejam? Mengapa manusia harus tersiksa karena keserakahan orang dewasa? Bisiknya pelan, menahan air mata. Anaknya, Fatimah kecil, menatap ibunya dengan takut dan bingung. Ibu, mengapa orang kaya seperti Amir bisa begitu serakah, dan orang miskin seperti Rafiq tetap tega mencuri? Bukankah seharusnya orang tua mengajarkan moral dan ketenangan? Amirah menunduk, hatinya hancur. Sayangku, di dunia jahiliyah, moral dan ketenangan hanya sebatas mimpi. Orang tua pun terjerat oleh dendam, keserakahan, dan ketakutan. Mereka lupa hati nurani mereka sendiri. Mereka tidak tahu lagi bagaimana menuntun anak-anak mereka ke jalan yang benar. Di rumah Amir bin Qasim, perselisihan pecah antara anggota keluarga. Anak-anaknya menatap orang tua mereka dengan takut dan bingung. Bapak, jangan membunuh orang itu.
teriak salah satu putranya. Amir membalas dengan amarah yang membakar seluruh ruangan. Diam, moral dan kebaikan tidak ada artinya di dunia ini. Jika kalian lemah, kalian akan hancur. Aku hanya mengajarkan kalian untuk bertahan. Seorang pelayan tua menatap Amir dengan mata berkaca-kaca. Tuan, bukankah tugas seorang orang tua adalah menuntun anak-anak pada moral dan ketenangan, bukan membakar hati mereka dengan dendam dan keserakahan? Amir menatapnya dingin. Di dunia jahiliyah, ketenangan dan moral hanyalah kelemahan. Yang kuat bertahan, yang lemah binasa. Itulah hukum alam manusia sekarang. Di lorong sempit lain, Rafiq, pedagang miskin, mengarahkan pandangan dendam pada tetangganya. Ia menahan napas dan berkata pada anaknya Hasan, "Lihat, Hasan, ini dunia nyata. Tidak ada moral di sini. Orang miskin maupun kaya, semua tergoda oleh keserakahan, dendam, dan ambisi. Kita harus ikut, atau kita akan hancur." Hasan menatap ayahnya dengan air mata. "Tapi ayah, apakah ini yang diinginkan Allah? Bukankah manusia pernah dipimpin oleh Nabi Isa AS, yang mengajarkan akhlak mulia?" Rafiq menunduk, tersenyum pahit. "Ya, anakku, manusia memang pernah mendapat cahaya petunjuk, tapi dunia telah berubah. Zaman jahiliyah menelan hati manusia, membuat mereka lupa kebenaran, moral, dan ketenangan. Malam tiba, dan dunia jahiliyah tetap bergemuruh dengan pertengkaran, perjudian, dan dendam. Orang kaya merampas dan menindas, orang miskin menipu dan mencuri, semua terjebak dalam lingkaran kebodohan yang tak berujung. Anak-anak menonton dengan mata besar, hati mereka rapuh, jiwa mereka dipenuhi ketakutan. Ali dan Yusuf kecil duduk di reruntuhan, memeluk Fatimah dan Hasan, menatap langit malam yang berdebu. "Apakah dunia ini akan selalu seperti ini?" tanya Ali lirih. Hakam yang duduk di dekat mereka menatap bintang yang pucat di langit. "Tidak selamanya, suatu hari cahaya petunjuk akan datang lagi, hati manusia akan disinai kebenaran. Namun, untuk saat ini, orang tua pun terjerat dalam kebodohan dan dendam. Mereka lupa cara hidup dengan moral, ketenangan, dan akal sehat. Dunia jahiliyah mengajarkan bahwa harta, dendam, dan kekuasaan lebih penting daripada hati yang mulia." Fatimah kecil menunduk, menahan air mata. "Ya Allah, tolonglah dunia ini, tuntun hati manusia, jangan biarkan anak-anak terus melihat keserakahan, dendam, dan kebodohan orang tua mereka." Di pagi berikutnya, pasar kembali ramai. Suara pedagang bercampur dengan teriakan anak-anak yang menahan lapar, sementara orang tua sibuk dengan keserakahan mereka. Dunia jahiliyah tetap sama, orang kaya maupun miskin, tua maupun muda, semua terjebak dalam kebodohan moral dan ketidaktenangan hati. Yusuf kecil menulis di buku lusuhnya, orang tua di dunia jahiliyah terjebak dalam keserakahan, dendam, dan ambisi. Mereka lupa mengajarkan moral dan ketenangan kepada anak-anak mereka. Dunia ini tidak memberi ruang untuk hati yang damai atau jiwa yang murni. Hanya cahaya petunjuk yang akan mematahkan kebodohan ini dan menuntun manusia kembali ke jalan kebenaran.